Halo semuanya, selamat datang di Ensiklopedia Dokter ya. Nah, ini pertanyaan yang kemarin sering saya dapat ya tentang suara nafas bayi yang grok-grok atau krok-krok atau orang istilahnya ngorok. Bayi saya kok tidurnya ngorok dok suaranya. Seperti ada lendir, ada batuk tapi dia nggak batuk. Ini kenapa? Kasihan dia sering kebangun nih. Ya, video ini akan menjelaskan hal itu ya. Kenapa bayi yang baru lahir, terutama ya yang masih umur berapa lah, umur sebulan atau mungkin umur 2 bulan kok suaranya grok-grok nih. Ini apakah berbahaya? Apakah mengganggu pernafasannya? Apa yang harus saya lakukan? Seperti apa penjelasannya? Simak video berikut ini. Oke, penjelasan tentang nafas bayi yang grok-grok ya. Ini sebenarnya merupakan kondisi yang kita harus bedakan dulu. Ada yang normal, ada juga yang tidak normal. Kita bahas yang normal dulu ya. Yang normal ini, pertama kita harus tahu bahwa faktanya saluran nafas bayi ini masih sangat kecil salurannya. Lendir, dahak, normalnya memang harus keluar pada pernafasan. Pernafasan kita ini memang memproduksi lendir ya. Itu normal. Kalau misalkan saluran nafas bayinya kecil, otomatis ini bisa memunculkan suara bunyi grok-grok itu tadi. Karena udara yang melewati nafas yang kecil ditambah juga di sana ada penumpukan lendir, dahak, membuat suara nyaring yang terbunyi yang kita dengar itu seperti orang ngorok. Tapi bayinya nggak batuk, nggak pilek ya. Atau mungkin kondisi yang khusus seperti bayi yang mengalami alergi. Ya, ini terutama kalau misalkan ibu atau bapaknya ya ada riwayat alergi atau riwayat asma, mungkin aja bisa nurun ke anaknya sebagian besar. Ketika ada respon alergi, misalnya nih kena AC, kena kipas, kena debu, kena suhu dingin misalnya, saluran pernafasan akan berkompensasi dengan dia akan lebih menyempit ukurannya dan juga dia akan memproduksi lendir lebih banyak. Otomatis bayi yang tadi ukuran nafasnya kecil, lendirnya makin banyak, suara nafas grok-grok ini juga akan sering terjadi. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya Bu, untuk penggunaan bedak ya, bedak tabur yang masih berupa serbuk gitu. Ini kadang-kadang mulai ditinggalkan ya, untuk sebagian dokter tidak menyarankan penggunaan ini kecuali sudah usia lebih besar. Untuk bayi yang baru lahir, tidak disarankan. Kenapa? Karena memang partikel-partikel debu bedaknya itu yang kecil seperti debu yang nyebar pas kita pakaiin ke bayinya. Nggak kena area wajah, tapi kadang-kadang kan ada partikel yang terhirup. Itu juga bisa menyebabkan produksi lendir berlebihan pada bayi. Sering bikin reaksi alergi, reaksi sesek. Ini juga bisa memicu nafas grok-grok itu tadi. Sebenarnya ini merupakan kondisi yang normal ya Bu. Artinya semakin dia bertambahnya usia, saluran nafas akan semakin membesar mengikuti pertumbuhan tubuhnya, pertumbuhan perkembangannya. Ya nanti akan kondisinya membaik sendiri. Ya biasanya sih sampai 4 bulan, 6 bulan itu akan hilang-hilang sendiri ya. Atau mungkin ada yang lebih cepat. Ya tergantung beda-beda setiap bayi. Lalu gimana dok yang masalah nggak normalnya nih? Ya, balik lagi sebenarnya ini ya mekanismenya hampir mirip ya karena saluran nafas kecil banyak lendir. Cuman yang dipicu oleh misalnya karena infeksi saluran pernafasan ya. Di mana bayi mengalami batuk-batuk, pilek meler ya atau mungkin dia tarikan nafasnya lebih dalam, lebih cepat. Ya ini mungkin bisa Anda pertimbangkan untuk periksa ke dokter tentunya. Kalau misalnya dia pilek, disertai pilek atau mungkin batuk-batuk, ya Anda periksa. Tapi kalau yang tadi yang cuman grok-grok aja nggak kenapa-kenapa kok. Masih bisa nyusu, tidurnya biasa aja, nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Mungkin ada beberapa tips yang ibu bisa lakukan ya. Terutama pertama menghindari penggunaan bedak pastinya. Kemudian penggunaan AC, kipas gimana? Boleh, tapi suhunya jangan terlalu dingin Bu. Dan juga jangan nyentrong ke bayinya langsung. Pastikan AC, kipas dibersihkan rutin. Supaya di situ kan juga sering banget partikel debu kotoran tuh nempel di situ. Beberapa bayi yang reaksi alergi sensitif pada debu, ya bisa memicu ini juga. Kemudian tips lainnya adalah menggunakan kayak minyak telon ya, atau mungkin balsem bayi. Balsem bayi mungkin di baby shop ada seperti Transpulmin.
Itu membantu melegakan nafasnya juga ketika bayi grog-grog ini. Atau minyak telon juga boleh, merek apapun nggak apa-apa yang menghangatkan ya. Ini membantu melegakan nafasnya supaya yaitu tadi saluran nafas yang menyempit itu bisa agak dilebarkan, agak lega nafasnya, dahak lendirnya agak diencerkan sehingga tidak memicu suara nafas grog-grog ini. Yang penting sebenarnya ibu harus perhatikan aja kondisi bayinya. Kalau misalkan tadi disertai batuk, pilek, nafasnya cepat, terlalu dalam nafasnya sampai kayak engap begitu, kemudian anaknya ada demam, ya ibu sebaiknya periksakan. Tapi kalau nggak ada, ya ibu harus tahu bahwa itu mungkin kondisi yang normal, ibu nggak perlu panik berlebihan, kan itu normal. Artinya ya nanti semakin bertambahnya usia akan membaik sendiri. Ya, semoga terjawab pertanyaan teman kita tentang nafas grog-grog ini. Kalau misalkan ada pengalaman buat ibu yang pernah punya anak nafasnya grog-grog, bisa komen di kolom komentar. Nanti teman-teman yang lain silahkan baca kolom-kolom komentar ya. Biasanya di situ banyak banget tips ibu-ibu muda yang luar biasa juga. Tentunya saya ada yang banyak yang saya setujui untuk tips-tipsnya karena memang ya itu benar bisa dilakukan ya. Boleh. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.